Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita semuanya senantiasa diberi anugerah agung oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa keimanan, keislaman, dan juga tidak terkalah pentingnya yaitu kenikmatan yang berupa kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahah, berkumpul di tempat yang baik ini. Mudah-mudahan harapan kita semuanya tentunya, mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendatangkan keberkahan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, marilah kita mulai ngaji kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu sampai kepada makalah yang ke-15, halaman yang ke-24, bab rubai atau bab yang keempat, artinya bab di mana nasihat-nasihatnya setiap satu makalah itu ada 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu rahimahullahu wa naba'ana bihi wa bi'ulumihi fiddaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyarata. Adapun makalah yang ke-15, anin Nabi alaihi salam, dari baginda Nabi alaihi salam, annahu qol, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus saqawati arba'atun. Ini sering kita dengar melalui khutbah Jumat, melalui ceramahnya para ulama. Jadi alamatus saqawah arba'atun, ciri-ciri atau tanda-tanda celaka itu ada 4. Jadi kalau kita sudah mengetahui ciri-cirinya, ya kan, celaka, ini harapannya apa? Harapannya kita tidak melakukan hal tersebut agar supaya kita tidak terjerumus masuk dalam kecelakaan. Alamatnya celaka itu ada 4. Minal umuri, dari beberapa perkara. Alamatus saqawah arba'atun. Yang pertama, nisyanud dunubil madiyah min ghairi nadmin alaiha,
Yang pertama, lupa dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi dosa-dosa yang dilakukan, yang telah berlalu, yang telah lewat, itu dilupakan. Min ghairi nadbin 'alaiha, karena lupa tentunya tidak ada penyesalan terhadap dosa-dosa itu. Itu alamat orang yang celaka. Kalau melakukan perbuatan dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja, kemudian dilupakan. Kalau sudah dilupakan, rasa penyesalan tidak ada. Ini akibatnya nanti pada suatu saat akan terjerumus pada perbuatan dosa itu, karena tidak ada penyesalan, karena tidak ingat, sudah lewat. Artinya merasa aman dengan perbuatan salah tersebut. Nah, wa iya aywal halu anha, aywal halu anha indallahi ta'ala mahfudatun. Padahal ya, keadaan dosa tersebut di sisi Allah itu tetap terjaga, mahfudatun, itu terjaga, tersimpan, ya kan, tersimpan dengan baik. Mahfudatun itu tersimpan dengan baik. Jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu di sisi Allah itu tersimpan. Makanya kita dalam menyikapi perbuatan yang telah kita kerjakan, perbuatan dosa yang telah kita lakukan, itu harus kita ingat. Tujuannya apa? Agar supaya ada penyesalan. Kalau kita sudah ingat kemudian menyesali, membaca istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya agar supaya tidak terjerumus dalam perbuatan itu lagi. Itu tujuannya. Nah, kalau kita lupa kemudian kita tidak ada penyesalan sama sekali karena kita menganggap itu perbuatan yang remeh, atau menganggap perbuatan itu tidak ada artinya, akhirnya kita terjerumus lagi di perbuatan itu. Padahal apa? Padahal dosa-dosa yang telah lewat di sisi Allah Subhanahu wa taala mahfudatun, tercatat, ya, terjaga, ya, tersimpan dengan sebaik-baiknya. Ai madbutatun, artinya terhitung, tersimpan. Bi'adadiha, berapa jumlahnya, ini tercatat semuanya, teradministrasi dengan baik, ya kan? Wa zamaniyah, di mana tempatnya, tempat kejadiannya di mana, ini tercatat. Wa mahaliha, ini tempat kejadiannya, wa zamaniyah, dan waktunya, ya kan? Jadi berapa jumlahnya, kapan itu terjadinya, tempat terjadinya, itu juga tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini makhluk tempatnya salah dan lupa. Akan tetapi kalau manusia itu yang baik, setelah melakukan perbuatan salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, karena manusia itu tidak ada yang suci. Kullu bani Adam khotta'una. Khotta'una itu banyak salahnya. Nah, sebaik-baiknya orang yang salah itu orang yang bertaubat. Jadi sebenarnya kita ini, sebenarnya kewajiban kita itu menjaga diri kita, jangan sampai melakukan perbuatan salah dengan semaksimal mungkin. Akan tapi kalau memang itu melakukan perbuatan salah, baik itu karena sengaja maupun tidak sengaja, setelah mengerjakan itu, ya kan, maka kita harus cepat-cepat kembali ke jalan yang baik, yang benar, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang baik seperti itu.
Jadi tidak terus menerus ya. Nah, kalau sudah istighfar, tobat, ya kan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah merasa bahwasanya dosa itu diampuni oleh Allah, tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Husnudzon kita harus seperti itu, tapi kita harus mengingat ya kan, dosa itu harus kita ingat-ingat. Tujuannya apa? Untuk berhati-hati agar supaya kita tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan dosa itu lagi. Itu tujuannya. Kalau kita melupakan kemudian tidak ada penyesalan, nah ini alamat celaka. Karena apa? Suatu saat ini akan terjadi melakukan perbuatan seperti yang dilakukan, dosa-dosa yang dilakukan itu tadi. Makanya alamatnya orang yang celaka itu diantaranya yaitu melupakan atau lupa terhadap dosa-dosa yang telah lewat. Karena kalau lupa akhirnya tidak ada penyesalan. Kalau tidak ada penyesalan ya kan, nah ini suatu saat akan terjadi perbuatan seperti itu lagi. Jadi kalau melakukan perbuatan dosa itu cepat-cepat ya kan, cepat-cepat melakukan 4 perkara. Yang pertama, ingat kepada Allah. Yang kedua, istighfar. Setelah ingat, istighfar. Yang ketiga, walam yusiru ala ma fa'alu. Kita punya tekad bahwasanya tidak diulangi lagi, tidak dilakukan terus menerus. Yang keempatnya, wahum ya'lamun. Ini suratnya kan seperti itu. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Yang pertama, dzakarullaha. Ya kan? Ingat kepada Allah. Terus fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian membaca istighfar. Nah, setelah membaca istighfar, kita yakin bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni selain Allah. Wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah. Ini menjadi keyakinan kita. Enggak akan ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian walam yusiru ala ma fa'alu. Ini mempunyai tekad yang kuat, tidak diulangi lagi. Dosa itu tidak terus menerus dilakukan. Yang terakhir, wahum ya'lamun. Ini penting juga, mempunyai iktikad, keyakinan bahwasanya dosa yang dilakukan itu kita yakini itu dosa, itu salah, itu perbuatan yang tidak halal, ya kan, yang diharamkan. Jadi kalau orang itu melakukan dosa, kemudian dia mempunyai keyakinan bahwasanya itu adalah perbuatan yang boleh, yang halal, itu keyakinan itu juga dosa, ya kan. Dosanya sudah perbuatan dilakukan dosa, keyakinan bahwasanya itu perbuatan itu halal atau perbuatan itu tidak haram, tidak dosa, itu juga dosa. Jadi dosanya murokab, dosanya itu tumbuk-tumbuk, double-double, ya kan. Ini. Nah, ini yang pertama alamat orang yang celaka. Kemudian yang kedua, wa dzikrul hasanati al-madiyah wala yadri aku bilat amrudat. Wa dzikrul hasanat, mengingat kebaikan-kebaikan, menyebut kebaikan-kebaikan al-madiyah yang telah lewat, yang telah berlalu, tapi menyebutnya bil qalbi, di dalam hati. Ini ingat ya. Jadi menyebut kebaikan tapi di dalam hati, tidak diungkapkan dengan lisan. Ini lain lagi. Ini jadi kita mengingat-ingat di dalam hati, selalu ingat kebaikan-kebaikan yang telah lewat, tapi di dalam hati. Umpama di dalam hatinya itu selalu diingat, pernah haji, pernah umroh, pernah berjamaah di masjid, pernah sedekah, ya kan, pernah menolong orang dan lain sebagainya, selalu diingat-ingat. Merasa kalau sudah mengingat kebaikannya, merasa kebaikannya sudah banyak.
kalau merasa kebaikannya sudah banyak, sudah cukup, akhirnya enggan untuk melakukan perbaikan lagi, enggan melakukan kebaikan-kebaikan lagi. Nah ini alamat celaka. Sudah pernah sedekah, mama sudah pernah korban, diingat-ingat ya kan, pada korbannya sudah 15 tahun yang silam, padahal orang kaya ya. Aku dulu sudah pernah korban, cukuplah itu untuk nanti kendaraan di akhirat. Diingat-ingat sehingga enggan tidak mau korban lagi. Ini alamat apa? Celaka. Orang yang selalu mengingat-ingat ya, kebaikan-kebaikan yang telah berlalu, kebaikan-kebaikan yang telah lewat, itu alamat apa? Celaka. Kalau memang dengan mengingat-ingat itu sehingga menjadi lemah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik lagi. Mama pernah sedekah karena diingat-ingat terus sehingga tidak mau sedekah lagi karena merasa apa? Sudah banyak pahala sedekahnya, sudah banyak. Diingat-ingat. Ini di dalam hati, tapi lain kalau disebutkan, diingat-ingat, disebutkan di dalam apa? Dengan lisan, ini lain. Kalau dengan lisan disebut-sebutkan dengan lisan sehingga kedengaran orang lain atau diceritakan terhadap orang lain. Kalau dzikrul hasanati al-madiyah kok bil lisan ya kan, dengan lisan ya kan, diceritakan pada orang lain, ini namanya apa? Riya. Ini namanya riya. Mungkin pengen dilihat orang, mungkin pengen disebut-sebut sebagai orang yang baik, atau ini mungkin pencitraan dan lain sebagainya. Itu riya. Kalau riya ini bukan alamat syaqawah, ini berbahaya. Kalau riya ini bisa menjadi racun dalam amal, seperti apa? Racunnya ular. Ular itu kan punya bisa. Ini riya ya seperti itu. Itu bisa menjadi racun sehingga amal perbuatan itu nanti teracuni, rusak semuanya ya kan, dengan adanya apa? Perbuatan riya. Nah, riya itu pengen dipuji, pengen dilihat orang. Itu namanya apa? Itu namanya riya. Pengen dipuji, pengen dilihat orang, atau sering disebut-sebut. Nah, kalau riya ini sudah istilahnya sudah mendarah mendaging ya kan, sehingga menjadi takabur ya kan. Contohnya umpama sedekah itu loh, kalau tidak ada sedekahku ya nggak jadi masjid itu. Nah, itu kalau nggak ada sedekahku nggak jadi. Itu loh, kalau tidak yang menjadi pemimpin masjid itu nggak bakal rame ya mama. Itu namanya riya. Itu kalau tidak saya yang menjadi ketua umpama organisasi ya kan, kalau tidak saya yang menjadi ketua nggak bakal jalan organisasi itu namanya apa? Riya. Tapi riya yang seperti ini sudah masuk kepada kategori syirik asghar. Ini berbahaya kan. Makanya ibadah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ikhlas inilah penting. Karena apa? Karena dengan adanya ikhlas itu yang menentukan amal kita itu apakah diterima oleh Allah atau tidak. Itu ikhlasnya itu ya kan? Jadi kalau tidak ikhlas atau karena apa? Pengen dipuji orang atau karena pengen apa? Mendapatkan sanjungan atau ada sesuatu ya kan, tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya kan, ini menjadi penyakit. Dalam sebuah amal itu menjadi penyakit. Maka kita harus hati-hati ya kan? Di dalam beramal itu hati-hati. Sampai ulama seperti ini mengatakan bahwasanya kalau mau berbuat amal soleh, kemudian sebelum melakukan itu sudah ada di dalam hati itu apa? Maksudnya itu terbesit ya kan, terbesit pengen disanjung, pengen dipuji,
pengen dilihat orang, pengen didengarkan orang dan lain sebagainya. Itu ulama mengatakan kalau seseorang belum beramal saja sudah terbesit hatinya seperti itu, disuruh berhenti, ditunda dulu amalnya sampai timbul rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa terjadi seperti itu. Umpama mau sedekah ya kan, mau sedekah, ini biasanya ini karakter politisi sering pencitraan itu. Sebenarnya sedekah itu tidak perlu istilahnya biar orang itu tahu, nggak apa-apa. Yang tahu biar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu akan membalas amal kita itu baik di dunia maupun di akhir. Yang penting itu ikhlas. Mau sedekah tapi di dalam hati itu sangat kuat sekali pengen disiarkan, pengen dilihat orang, pengen apa? Disanjung orang. Itu kalau menurut ulama sufi itu disuruh berhenti, jangan dilakukan dulu sampai timbul rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, setelah melakukan sebenarnya itu niatnya itu sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah perjalanan amal soleh itu kemudian ada perasaan terbesit di dalam hati ya kan, pengen disanjung orang, pengen disebut-sebut orang, pengen apalah namanya biar dilihat orang dan lain sebagainya. Itu kalau seperti itu melakukan amal ibadah yang seperti itu, bagaimana cara kita menyikapi? Caranya kita harus berupaya itu semaksimal mungkin itu ditolak. Kalau nggak bisa, ya pokoknya jalan terus. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat riya ini sudah melekat istilahnya, sudah melekat pada diri seseorang ya kan. Siapa saja itu, bukan hanya orang umum, walaupun ustadz, walaupun kiai, walaupun itu siapa saja ya kan. Itu yang namanya pengen dipuji, yang namanya pengen didengar dan lain sebagainya, itu manusiawi. Makanya harus berusaha dengan semaksimal mungkin kita beramal soleh itu agar supaya amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang juga seperti ini, kita itu beramal itu kadang-kadang tujuannya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga ada tujuan yang lain. Ada tujuan yang lain, jadi double. Jadi tujuannya itu juga karena mencari ridha Allah lillahi ta'ala, tapi juga ada tujuan yang lain. Nah, bagaimana kalau ada perasaan seperti ini yang terbesit di dalam hati kita? Tinggalkan dulu amal itu sampai kita ini bisa benar-benar ada timbul perasaan amal kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk menghilangkan rasa yaitu riya itu ya, pamer atau pengen dipuji, pengen mendapat sanjungan dan lain sebagainya. Makanya ini sulit ya kan. Ini kalau orang-orang ulama-ulama salaf ya kan, ini bab riya ini dikupas ya kan. Tapi sekarang ini bab riya ini dihindari ya kan, karena sudah sekarang itu itu sudah merajalela ya kan. Kalau orang itu beramal sedekah tidak diperlihatkan, tidak diposting di post Facebook atau tidak disiarkan langsung, itu rasanya itu tidak enak ya kan. Kalau tujuannya itu syiar agar supaya orang lain itu ikut ya tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya itu agar dilihat orang, ini menjadi malapetaka. Ini penyakitnya amal. Nah, di sini yang termasuk alamatus saqawah, alamat celaka, itu mengingat-ingat kebaikan yang telah berlalu ya kan.
Sehingga apa? Sehingga ia enggan, merasa amalnya sudah banyak, enggan tidak melakukan amal-amal perbuatan yang baik lagi, karena merasa amalnya sudah banyak. Setiap amal diingat-ingat di dalam hati, ya kan? Sedekah diingat-ingat di dalam hati. Nah, padahal ya kan, padahal tidak ada yang tahu amal kebaikan itu diterima oleh Allah maupun tidak diterima oleh Allah, tidak ada yang tahu. Wala yadri aku bilat ayil hasanatu amrudat. Padahal seseorang ini tidak tahu, tidak ngerti apakah amal yang pernah dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tidak ada yang tahu. Ini tidak ada yang tahu. Kemudian yang selanjutnya, wa nadruhu ilaman fawqahu fid dunya bi an tamiha nadru laha walam yardo bil kismah. Alamat celaka yang ketiga adalah melihatnya seseorang terhadap orang lain yang di atasnya, tapi fidunya dalam urusan dunia. Jadi kalau kita itu melihat terhadap orang lain masalah urusan dunia, kok yang kita lihat itu orang yang ada di atas kita, itu alamat tanda-tanda orang celaka. Bi antamiha an-nadrulaha walam yardo bil kismah. Jadi kalau orang itu melihat orang lain di dalam masalah duniawi, di dalam masalah harta benda, yang dilihat itu orang yang ada di atas kita, sehingga yang diperhatikan, yang menjadi fokus perhatiannya itu hanya masalah dunia. Bi antamiha an-nadrulaha. Kalau yang menjadi perhatiannya, yang menjadi fokus perhatiannya itu adalah masalah dunia, maka walam yardo bikismatillah. Yang terjadi akhirnya, akibatnya dia itu tidak ridho dengan bagian yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fokusnya hanya di masalah harta benda, masalah duniawi, akhirnya tidak ridho dengan bagiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alamat orang celaka yang nomor 3 itu kalau melihat orang lain masalah urusan dunia yang dilihat orang yang di atasnya, sehingga tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama orang dagang yang dilihat itu, oh itu si A dagangannya laris, ya kan? Padahal ya laku, tapi yang dilihat itu yang lain, oh laris itu dagangnya, sehingga hatinya tidak ada rasa syukur kepada Allah. Umpama di jabatan, ya kan, ada masih menjadi apa namanya itu kabak umpama, yang dilihat itu yang di atas, ya kan, di atasnya, sehingga apa? Tidak ada rasa syukur. Pokok urusan-urusan duniawi ini kalau yang kita lihat orang yang di atas kita itu tidak ada rasa syukur. Sudah punya motor itu tidak disyukuri. Yang diperhatikan tetangganya yang sudah punya mobil, sehingga nggak ada rasa syukur. Padahal sudah punya kendaraan, mobil dan motor sama aja, ya. Karena memang rezeki itu kan bagiannya lain-lain. Nah, wadahnya itu lain-lain, ya kan, ada yang besar, ada yang kecil, ya kan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, sudah ditulis sebelum dikasih roh, itu sudah ditulis, ya kan. Ya apa? Setelah dikasih roh itu, ketika kita berada di perut ibu kita, itu sudah ditulis 4 perkara itu. Rezekinya sudah ditulis berapa nanti, ya kan. Ini sudah ditulis. Ini kalau
istilahnya dulu itu diculis menjadi bupati ya kan, ya jadi bupati walaupun nggak usaha nggak apa, jadi bupati itu ada jalan ke sana karena ada tulisannya ya kan, ya kan, ya istilahnya itu ya pokoknya sekolahnya kemudian kerjanya ya kan, itu jurusan ke sana itu ada ya kan, karena ada tulisannya jadi bupati, jadi presiden, jadi gubernur ya kan. Jadi kalau kita melihat orang masalah dunia itu di atas kita ya kan, itu menjadikan kita tidak bersyukur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijadikan perhatian, yang menjadi fokusnya hanya masalah dunia, sehingga tidak menyukuri apa yang dimilikinya itu. Wa nadruhu ilaman fawqahu biddin. Kemudian yang selanjutnya kemudian wa dzikrul hasanah al madiyah bil qalbi wa nadruhu ila man fawqahu biddin. Benar ya? Oh ya, wa nadruhu ila man dunahu biddin. Selanjutnya alamat celaka, yaitu seseorang, itu alamatnya, tanda-tandanya seseorang itu celaka apabila melihat terhadap orang lain di dalam masalah agama, itu yang dilihat ilaman dunahu, terhadap orang yang di bawahnya, di bawah levelnya ya kan, yang dilihat umpama masalah amal soleh ya kan, yang dilihat itu orang yang nggak pernah ke masjid, sudah malas-malasan ke masjid, tapi yang diperhatikan tetangganya yang malas ke masjid, sehingga menjadi malas ya kan. Nah, ini alamat celaka. Karena apa? Karena dia semakin melihat orang yang ada di bawahnya, semakin apa? Semakin tidak ada semangat. Kalau sudah tidak ada semangat, akhirnya yang terjadi bisa jadi itu malah ditinggalkan. Nah, itu alamat celaka. Ail amali soleh, maksudnya di dalam amal soleh, orang yang celaka, yang alamatnya celaka itu orang yang melihat orang-orang yang di bawahnya. Walam yaskurillah ala ni'ami amali nafsihi, dan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat perbuatan yang telah dikerjakannya. Nah ini, jadi alamatnya orang yang celaka kalau melihat orang masalah duniawi yang dilihat orang yang di atasnya, tapi kalau masalah amal soleh, masalah ukhrawi, urusan agama, itu yang dilihat orang yang ada di bawahnya. Yaqulullah aradtuhu, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, aradtuhu, saya menghendakinya, sebenarnya saya memperhatikannya. Walam yuridni, tapi dia tidak menghendakiku. Jadi orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmatnya Allah, kemudian tidak mau beramal soleh, ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Aradtuhu, saya menghendakinya, tapi dia tidak menghendakiku. Patar katuhu, pataroktuhu, maka aku meninggalkannya. Nah ini, jadi kita sebenarnya itu diperhatikan Allah, dikehendaki oleh Allah, tapi kita tidak menghendaki Allah, sehingga Allah meninggalkan kita. Artinya apa? Biman iyahu ani dunya, Allah menghendaki, yaitu dengan adanya Allah mencegah terhadap orang tersebut dari perhatiannya terhadap dunia. Wa i'anati iyahu ala ta'ah, dan Allah menghendaki dan memberikan pertolongan ya kan terhadapnya agar supaya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diberi kenikmatan oleh Allah itu agar supaya bersyukur terhadap Allah,
agar supaya taat kepada Allah, itu yang diinginkan Allah seperti itu. Tapi diberi kenikmatan oleh Allah, tidak merasa bersyukur, tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang dilihat orang yang di atasnya, sehingga tidak bersyukur. Ya kan? Nah, kehendak Allah, keinginan Allah, kita diberi nikmat itu agar supaya apa? Bersyukur. Makanya caranya bersyukur, kalau kita diberi nikmat itu agar supaya kita bersyukur, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Alhamdulillah kita sehat. Ada tetangga kita yang sakit, alhamdulillah kita bisa duduk di sini, kita sehat, kuat. Padahal ada yang lain di rumah sakit berbaring. Akhirnya bersyukur. Nikmat sehat itu kehendaknya Allah agar supaya kita bersyukur. Tapi kalau kita melihat orang yang ada di atas kita, ya kan, umpama kita diberi rezeki 10.000, itu tetangga saya itu rezekinya itu 1 juta. Akhirnya kita tidak bersyukur. Akhirnya yang ada perhatian kita bagaimana meningkatkan agar supaya harta kita itu tambah-tambah. Akhirnya lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah orang yang seperti ini sebenarnya dikehendaki oleh Allah menjadi baik, malah dia tidak menghendaki Allah. Akhirnya apa? Akhirnya Allah meninggalkan dia. Bitarki nusrotihi, artinya tidak menolong kepada dia. Jadi walam yuridni aibrido wa syukri fataroktuhu bitarki nusrotihi, sehingga Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dia, artinya tidak menolong terhadap dia. Jadi intinya bagaimana? Intinya kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu agar supaya kita bersyukur kepada Allah. Agar supaya bersyukur kepada Allah. Nah, bagaimana agar supaya kita itu punya perasaan syukur kepada Allah? Yang kita lihat itu orang-orang yang ada di bawah kita kalau urusan dunia, agar supaya kita bersyukur. Nah, cara menyukuri nikmat Allah itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita yang kita lihat itu orang yang di bawah kita, ada perasaan syukur. Kemudian nikmat itu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana agar supaya taat kepada Allah? Kita lihat kalau masalah amal soleh, masalah ukhrawi, masalah akhirat, masalah agama, masalah apa istilahnya kebaikan-kebaikan, yang kita lihat itu orang yang ada di atas kita, agar supaya apa? Kita tambah semangat. Kita punya anak umpama ya kan, punya anak, ada anaknya tetangga pintar ngaji, taat kepada orang tua, moralnya bagus, sopan santun ya kan. Itu yang kita tiru seperti itu, agar supaya anak kita punya semangat berpacu, agar supaya anak kita itu menjadi seperti itu, kita sekolahkan dan lain sebagainya. Jangan yang kita lihat itu anaknya tetangga yang mursal, yang mabuk-mabukan. Alah, anaknya tetangga itu nggak pernah ke masjid, mabuk-mabukan kan. Itu wedoan, hubungannya bebas. Jangan seperti itu. Kalau masalah kebaikan, yang kita lihat itu orang yang ada di atas kita, agar supaya apa? Tambah syukur kepada Allah, tambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran kita, renungan kita, agar supaya kita semakin lama semakin tambah baik, yaitu seperti yang saya sampaikan itu, alamat-alamatnya orang celaka, alamat-alamatnya orang beruntung dan lain sebagainya. Itu untuk memperbaiki diri kita semuanya, agar supaya tambah lama tambah menjadi baik. Karena tambah lama ini tambah mendekati yang namanya ajal ya kan. Persiapan itu semakin lama harus semakin banyak, karena kita sudah mendekati ajal kita. Semakin tambah umur berarti tambah kurang kesempatan kita, hidup kita di dunia ini, maka harus semakin baik.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.